kelas APC. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang lingkungan, di tempatnya paradigma perlindungan di lingkungan hidup menurut Aristoteles, guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah filsafat barat dan kontemporer. Langsung saja, sebelumnya kita harus lebih dulu mengenal siapa Aristoteles itu. Aristoteles merupakan salah satu filsuf Yunani kuno. Ia lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Yunani. Aristoteles merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Oke, di sini aku bakal sedikit memaparkan tentang paradigma lingkungan hidup. Lebih tepatnya tentang antroposentrisme. Dapat kita ketahui, lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan manusia, tumbuhan, hewan, dan keragaman hayati lainnya. Lalu, apa itu antroposentrisme? Antroposentrisme merupakan teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Teori ini bersumber dari pandangan Aristoteles dan para filsuf modern. Aristoteles dalam bukunya The Politics menyatakan bahwa tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia. Kemudian, berdasarkan hal itu, dapat kita ketahui bahwa setiap ciptaan yang lebih rendah dimaksudkan untuk kepentingan ciptaan yang lebih tinggi. Mengapa? Karena manusia merupakan ciptaan yang paling tinggi daripada ciptaan yang lain. Maka, manusia berhak menggunakan semua ciptaan termasuk semua makhluk hidup lainnya demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Lalu, nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Anggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai atau perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Alam hanya sebagai alat pencapaian tujuan manusia. Antroposentrisme bersifat instrumentalistik. Dalam pengertian pola hubungan manusia dan alam dilihat hanya dalam reaksi instrumental. Alam dinilai sebagai alat bagi kepentingan manusia. Walaupun manusia memiliki sikap peduli terhadap alam, namun itu hanya semata-mata dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Lalu, teori antroposentris juga disebut sebagai shallow environmental ethics, yaitu di mana etika ini terlalu sempit dan dangkal dalam memandang lingkungan, ekosistem manusia, dan hubungannya dengan alam semesta. Lalu, etika antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta. Dan hanya manusialah yang mempunyai nilai sementara alam dan segala isinya sekadar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Manusia dianggap berada di luar, di atas dan terpisah dari alam. Bahkan manusia dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja terhadap alam. Cara pandang seperti inilah yang melahirkan sikap
dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dan segala isinya. Lalu, ada 3 kesalahan fundamental dalam memandang antroposentrisme, yaitu pertama, manusia dipahami hanya sebagai makhluk sosial yang eksistensi dan identitas dirinya ditentukan oleh komunitas sosialnya. Manusia tidak dilihat sebagai makhluk aekologis yang identitasnya ikut dibentuk oleh alam. Kedua, etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia. Jadi, yang disebut norma dan nilai moral hanya dibatasi dengan keberlangsungannya bagi manusia. Kemudian yang terakhir, kesalahan cara pandang pada antroposentrisme diperkuat lagi oleh cara pandang atau paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang cara desain dengan ciri utama mekanistis reduksionitis. Dalam paradigma ilmu pengetahuan yang kartesian dan ada pemisahan tegas antara alam sebagai objek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai objeknya. Paham antropocentrisme kemudian mendapat perlawanan dari etika lingkungan hidup yang dibela oleh biosentrisme dan ekosentrisme. Pandangan dari keduanya ini memberi penghargaan terhadap etika masyarakat adat yang dilakukan oleh seluruh penduduk dunia. Biosentrisme merupakan teori yang menganggap bahwa makhluk hidup memiliki nilai-nilai dan berharga bagi dirinya sendiri. Menurut teori ini, semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri, sehingga pantas mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral. Kemudian, teori ekosentrisme yang merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Teori ini mendobrak cara pandangan antroposentrisme yang membatasi keberlangsungan etika hanya pada komunitas manusia. Teori ini memperluas etika untuk mencakup komunitas ekologis. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila mungkin ada kata-kata yang kurang pas dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.